kapan sih konten aku bisa FYP? Pantes aja aku nggak pernah gajian, soalnya kontenku nggak ada sama sekali yang FYP, nggak ada sama sekali yang viral. Menurut teman-teman, sebenarnya goalsnya konten kreator di Facebook Pro itu apa sih? Bisa gajian atau kontennya bisa FYP sama viral? Kenyataannya banyak banget konten kreator yang konten-kontennya itu selalu FYP, selalu viral, tapi ternyata belum pernah merasakan gajian. Hai teman-teman, aku baru ngikutin jalan sehat di rumah aku bareng sama Papa dan Kakak Rezen. Jadi gimana teman-teman? Menurut teman-teman sendiri, mendingan konten kita itu selalu FYP, selalu viral, tapi kita belum pernah merasakan gajian, atau konten kita sesekali ada yang viral, ada yang FYP, tapi kita bisa merasakan gajian. Jadi sebenarnya goalsnya konten kreator di Facebook Pro itu apa sih? Goalsnya adalah ya gajian dong teman-teman, gajian setiap bulan. Nah rata-rata nih orang-orang ya yang ada di Facebook Pro ini, konten kreatornya itu gajiannya cuma 1-2 kali aja setelah dolar itu terkumpul. Nah harapannya kita sebagai konten kreator di Facebook Pro adalah memiliki pendapatan tetap di Facebook ini, ya kan? Kebanyakan konten kreator ini tanyanya pada kayak gini deh, kapan sih Mbak Gadis kontenku bisa selalu FYP? Kapan sih Mbak Gadis kontenku bisa viral? Kebanyakan pada fokus hanya pada dua hal itu, padahal berkonten di Facebook itu tidak cukup mengacu pada dua hal itu ya teman-teman. Yang paling penting adalah kita gunakan strategi yang tepat supaya kita memiliki gaji tetap yang bisa kita peroleh setiap bulan. Itu goalsnya, jangan sampai salah teman-teman. Itulah pentingnya gimana caranya kita itu harus belajar dulu ketika kita mau berkonten di sebuah platform sosial media teman-teman. Kita harus tahu dulu bagaimana sistem penghitungan gajinya, supaya apa? Supaya kita bisa mengejar dolarnya. Itu poin pentingnya. Percuma aja kalau kita itu upload konten terus tiap hari, kontennya viral, kontennya FYP, tapi kita sendiri nggak tahu sebenarnya kita tuh gajiannya dari mana. Ya kan teman-teman, jadi kunci utamanya adalah teman-teman tahu dulu penghitungan gajinya dari mana, fitur monetisasi yang sudah teman-teman pada akun teman-teman sudah terbuka itu fitur monetisasi apa saja, bagaimana cara memperoleh gajinya atau dolarnya di fitur monetisasi yang sudah teman-teman miliki. Jadi tidak hanya terpaku fokus pada bagaimana caranya membuat konten yang selalu FYP dan viral, tidak hanya itu teman-teman. Tidak memungkiri ya teman-teman, ketika kita berkonten di Facebook Pro itu penghitungan yang paling besar itu ada di angka engagement rate pengikut, di mana jumlah interaksi itu sangat dijunjung tinggi. Nah jumlah interaksi itu meliputi apa saja? Jumlah like, komentar, dan share per satu kontennya. Nah kalau teman-teman tidak mengoptimalkan itu, bagaimana teman-teman mau gajian? Diingat-ingat ya teman-teman, jumlah tayangan yang besar ya, viewers yang tinggi atau viral bahasanya, itu tidak menjamin dolar yang akan nempel pada setiap konten teman-teman itu akan besar. Yang mempengaruhi hal itu adalah jumlah interaksinya. Teman-teman perlu ingat itu, dan teman-teman juga harus paham betul fitur monetisasi apa yang sudah terbuka pada akun teman-teman. Misal teman-teman baru terbuka fitur monetisasi bintang, berarti teman-teman harus kejar apa? Bintangnya, supaya teman-teman gajian. Ini sekedar informasi ya teman-teman, aku itu beberapa kali sudah merasakan gajian hanya dari fitur monetisasi bintang yang terbuka. Aku selama 1 tahun itu baru fitur monetisasi bintang, dan aku sudah gajian 4 kali teman-teman, hampir setiap bulan. Nah itu harapanku teman-teman bisa memanfaatkan dengan maksimal fitur monetisasi yang sudah terbuka pada akun teman-teman semua. Aku punya banyak banget teman konten kreator di Facebook Pro ini, viewersnya sudah banyak, pengikutnya juga ya sudah lumayan, tapi ternyata ketika aku tanya, kakak sudah gajian atau belum? Jawaban mereka belum. Ada juga yang bilang baru 1 kali kak, tapi tidak setiap bulan. Nah berarti kalau sampai hal itu terjadi, strategi kalian itu salah, kurang tepat teman-teman, kurang pas
ada yang harus diperbaiki strateginya. Nah, kalau teman-teman nih kebingungan, Mbak Gadis, aku udah bikin konten selalu viral, selalu FYP udah bisa, tapi aku belum bisa gajian setiap bulannya. Nah, teman-teman harus direview nih akunnya nih. Mungkin teman-teman butuh bantuan. Aku ada layanan, teman-teman, layanan berbayar buat teman-teman semua yang sekiranya butuh strategi yang tepat untuk teman-teman mengembangkan akun. Teman-teman bisa klik etalase yang ada di profil aku. Nanti teman-teman klik aja, cukup membayar 85.000 aja. Nanti teman-teman akan aku ulas pertumbuhan akunnya dan aku kasih strategi serta aku kasih garansi. Teman-teman bisa menginbox aku sepuas mungkin sampai teman-teman bisa membuat konten dan mengembangkan akun teman-teman semua. Aku tunggu ya requestan teman-teman semua. Habis selesai jalan sehat, ini aku ngerasa haus banget teman-teman, dan aku beli es krim. Ini anakku juga makan es krim karena cuaca kayak gini tuh cocok banget kalau kita minum yang dingin-dingin dan segar. Jangan lupa es. Talis. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua yang sudah menumbuhkan akunnya dengan maksimal, yang kontennya bisa selalu FYP, bisa selalu viral, itu adalah modal yang bagus banget buat teman-teman semua sebenarnya. Nah, tinggal butuh strateginya yang tepat aja supaya bisa mendapatkan gaji tiap bulan dan mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan ya teman-teman. Nah, yang namanya strategi berkonten itu ada banyak sekali, tergantung bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan fitur monetisasi yang sudah terbuka itu. Nah, kalau aku dulu baru fitur monetisasi bintang aja yang terbuka, cara aku untuk memanfaatkan fitur monetisasi bintang yang terbuka itu dengan maksimal adalah dengan cara interaksi itu tadi. Karena teman-teman kalau amati nih di dashboard insight kita ada yang namanya interaksi kan teman-teman. Nah, interaksi itu bisa untuk membuat kita mendapatkan bintang bahasanya ya teman-teman. Bintang itu merupakan fitur monetisasi yang akan nantinya menghasilkan dolar. Nah, caranya adalah pepet sultan. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, akun sultan sama akun suhu itu berbeda teman-teman. Kalau akun suhu itu adalah fitur monetisasinya sudah besar ya, akunnya sudah bertumbuh. Kalau akun suhu itu akunnya sudah bertumbuh besar, sudah menjadi besar. Nah, kalau akun sultan itu adalah akun-akun yang suka kasih saweran. Nah, nggak ada salahnya kita interaksi sana sini buat deketin sultan, itu nggak ada masalah. Tujuannya supaya apa ya, itu tadi semua saling simbiosis mutualisme ya teman-teman. Tapi perlu diingat, konten kita tetap harus menarik agar orang-orang yang ngasih kita saweran itu karena memang konten kita menarik. Nah teman-teman, ini uniknya di Facebook lagi ya teman-teman, banyak juga ya konten kita yang udah menarik, yang konten kita udah FYP, tapi yang nyawer itu sedikit. Nah, itu karena kita tidak menerapkan strategi teman-teman. Strateginya adalah yaitu tadi pepet sultan dan pepet suhu. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi nggak ada salahnya di sini. Jangan interaksi sana sini ke akun-akun baru. Jangan interaksi ke orang-orang baru, ke akun baru, nanti bisa terkena spam. Tidak ya teman-teman, asalkan kita berkomentar di akun mereka sesuai sama isi konten mereka, itu bukan sebuah pelanggaran. Nah, kalau fitur monetisasi konten yang terbuka, gimana Mbak Gadis cara manfaatinnya? Nah, cara manfaatinnya yaitu tadi, kita harus mengejar interaksi, kita harus membuat konten yang menarik dan berkualitas, tayangan kita harus tinggi, nanti otomatis iklan yang tersemat juga ada. Nah, itu sumber dari dolarnya dari situ teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman harus bisa membuat konten dulu ya. Karena kalau teman-teman nggak bisa bikin konten ya sama aja. Karena tugas utamanya kita di sini adalah ya jualan konten, apalagi ya kan. Nah, kalau teman-teman merasa sudah bisa membuat konten, terus teman-teman kontennya sudah FYP dan viral, tapi teman-teman masih aja bingung nih untuk menghasilkan gaji secara optimal, nah teman-teman harus belajar dulu. Berarti teman-teman masih belum paham nih sampai sini. Nah, jadi pada intinya teman-teman harus paham ya, goalsnya kita menjadi konten kreator di Facebook Pro itu adalah supaya kita bisa gajian tiap bulan dengan nominal yang selalu terus-menerus naik
ya teman-teman, bukan hanya gajian kalau dolar sudah terkumpul, jangan salah itu ya teman-teman. Dan perlu digarisbawahi bahwa konten kita itu walaupun FYP, walaupun viral, itu tidak menjamin bahwa kita akan selalu gajian. Nah teman-teman harus menerapkan yang namanya apa? Strategi dalam berkonten. Semangat terus ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Salam sukses Facebook Pro, bye.